Baik, ini pertanyaan terakhir sekaligus kita jam 9 selesai. Ya, kira-kira selama menjadi solver, selama menjadi Stevener, apa kata-kata yang menginspirasi Miss Ida dan solver Alif yang bisa menggugah, memberikan insight kepada teman-teman yang hadir di sini? Monggo. Monggo yang dari huruf A dulu, Solver Alif. Ketawa Mari, lagi. Itu solver Alif. salah satu sensing cerdas tuh gitu caranya. eh Apa ya? Kalau aku karena suka banget ini ya, suka baca-baca hikmah. Jadi ya kembalinya ke ini ya. Kalau kalau saya ya buat buat kita semua, khususnya teman-teman yang Muslim, aku terinspirasi banget dengan 5 ayat pertama yang turun. Jadi kalau kalau kita sering dengar ya ceramah-ceramah, Masya Allah, bahwa Al-Quran diturunkan itu dengan ayat perintah untuk belajar. Tapi jarang tuh yang membahas, menterjemah atau menjabarkan apa yang pertama kali harus dipelajari. Jadi kalau saya merenungkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaqa. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan dari segumpal darah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, al-qalam, 'allamal insana malam ya'lam, dan akhirnya mengajarkan manusia dari apa yang awalnya mereka tidak tahu. Ini ayat bagi saya dalam banget sebetulnya, ya. Semua ayat tentunya seperti itu. Tapi maksud saya, kenapa ini yang Allah pilih untuk menjadi 5 ayat pertama dari Al-Quran yang 6.236 ayat. Jadi kita tuh disuruh baca, sebelum membaca apapun, maka bacalah siapa Tuhanmu yang menciptakan, siapa dirimu yang diciptakan. Sehingga kita sering sama-sama dengar perkataan ulama, man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhan. Jadi saya merenung, kenapa Allah kasih kata biismi, dengan asma Tuhanmu. Karena asma itu membawa sifat. Setiap nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha baik itu selalu membawa sifat-sifatnya. Maka kenapa kita disuruh membaca? Supaya kita tahu bahwa ada jiwa, ya. Manusia itu punya jiwa yang di dalamnya terpercik sifat-sifat mulia Allah, ya. Dan kita harus tahu yang mana yang paling dominan di dalam diri setiap kita. Kenapa sensing doyan cuat? Karena Allah Maha Kaya. Kenapa thinking suka ngatur? Karena Allah Maha Mengatur. Kok intuiting banyak banget idenya? Karena Allah Maha Pencipta. Feeling penyayang banget. Karena Allah Maha Penyayang. Insting suka menolong karena Allah Maha Menolong. Jadi, kenali biismi rabbika alladzi khalaq. Kemudian di situ ada lagi alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Saya membaca, sebagian ulama berpendapat al-qalam yang dimaksud adalah pena yang menuliskan seluruh kejadian dan peristiwa. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, untuk menuliskan seluruh peristiwa yang terjadi dari awal sampai akhir kehidupan. Jadi kita disuruh belajar dengan al-qalam,
saya merenung, kita disuruh belajar dan merespon peristiwa dengan sifat-sifat baiknya Allah. Artinya, kita tuh disuruh menjalani hidup kita dengan sifat alami kita. Responlah peristiwa, responlah kejadian dengan sifat-sifat yang sudah Allah siapkan, sifat-sifat baik yang Allah siapkan yang ada di dalam jiwa kita. Kemudian di ayat itu juga dikatakan, Iqra wa rabbukal akram. Allah itu maha mulia. Jadi kita nggak boleh sombong. Karena kita diingatkan, kamu siapa sih? Kamu tuh cuma dari al-alaq loh. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang sombong. Bahkan di ayat ke-6, walaupun diturunkan di waktu yang berbeda, kalla innal insana layatagha, sesungguhnya manusia itu sombong gitu. Nah, ini diingatkan. Jadi saya ngelihat sebetulnya ini karena waktunya terbatas ya. Kalau digali dalam tuh 5 ayat pertama, itu 4 makom tuh ada di situ. Mulai kenal personality, mentality kita harus disuruh ikro, gitu ya. Morality, karena tidak mungkin tercipta morality kalau kita ada kesombongan. Kemudian spirituality, ketika kita betul-betul sampai di ujung, yaitu ma'rifat, ya, kenal sama Allah, dan akhirnya kita menjadikan Allah sebagai cinta tertinggi, dan kita manusia dihiasi dengan cinta dunia. Harta, tahta, kata cinta, bahkan insting yang setengah-setengah pun tetap cinta dunia walaupun setengah-setengah. Jadi disinilah saya melihat bahwa Masya Allah gitu. Ini saya sering sampaikan di kelas-kelas yang saya bawakan, bahwa ketika kita, bagi teman-teman yang muslim khususnya, ketika kita merenungkan 5 ayat pertama ini, Masya Allah. Ya. Jadi bagi saya pribadi, setelah mengenal, alhamdulillah di WSL 2 dibahas, di WSL 3 juga dikembangkan, kita belajar tentang banyak sekali tentang teori tentang manusia. Bagi saya, apalagi setelah kita korelasikan dengan 4 sahabat Nabi yang utama, jadi 5 orang terbaik pada saat Al-Quran diturunkan, ternyata mewakili 5 mesin kecerdasan. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi intinya adalah, Masya Allah. bagi saya, Stephen Al-Quran banget. Masya Allah. Luar biasa. Yuk kita jangan ragu-ragu. Eh, Karena itu juga yang sudah dengan sangat rendah hati Ayah Farid almarhum menyampaikan. Ya. Kalau Stephen ada yang salah, maka ikuti Al-Quran. Dengan begitu rendah hatinya Ayah Farid mengatakan, sampai sejauh ini semuanya aligning dengan Al-Quran yang saya pelajari. Masya Allah. Terima Masya kasih, Allah. Masya Allah. Dr. Terima kasih. Catur. Luar Silakan. biasa. Solver Biside, silahkan. Iya, Steven derivasi Al-Quran itu dulunya aku nggak paham itu maksudnya apa. Nah ini juga ya salah satunya ya, kalau dibilang sensing cerdas, cerdas di mana gue tuh banyak banget nggak paham sebenarnya. Jadi aku tuh ya, kalau Ayah Farid bicara itu almarhum, itu aku gini, apa maksudnya gitu. Jadi nggak langsung pinter juga gitu. Ini fakta ya gue teman-teman, tahun 2012 aku tes Steven, 2013 akhir aku WSL 1 itu Ayah Farid, Mas Indrawan, Pak Dodi sama Pak Cacan kalau nggak salah dulu yang ngisi, itu ngertinya masih sedikit-sedikit banget. Ujiannya hampir tidak lulus. Jadi dibilang pinter, pinter di mananya sebenarnya gitu ya. Jadi nggak pinter. Jadi kalau misalnya sih ngerasa emang aku nggak pinter, apa roller coaster banget gitu ngejar Steven itu gitu. Udah gitu habis WSL 1 itu ada WSLP batch 1 ya, itu sekarang WSL 2 ya. WSL 2 sekarang, dulu tuh Workshop Steven License Promoter batch 1 itu bareng tuh sama Pak Alif dan keluarganya. Tuh bersama para kepala cabang. Itu waktu itu ya aku sampai ngerasa gini, boleh nggak aku jadi keluarganya Pak Alif? Karena zaman itu, tak ceritain ya, ini aku mah cerita aja, aku mah nggak pinter menginspirasi aneh-aneh ya, bahasa aku bahasa gampang lah. Tak ceritain pengalaman aja ya. Zaman itu dengan begitu banyak orang dan ketika nggak ada
nggak ada workbook, nggak ada slide ya Pak Alif ya. Ayah hanya bicara selama 3 hari, satu-satunya gambar yang ada adalah gambar dari Yonardi tuh, otak yang FP1, FP2 yang dan segala macam itu kan suruh ngapalin itu. Fer, lu udah ikut belum lu waktu itu, Fer? Masih lah, masih. BSLP Dari batch Yonardi 1 ya? masih. Enggak, lu Iya, batch 1 bukan. Bukan kan enggak. lo? Gue batch Bukan, 3. bukan. Tapi Ini udah gue mau dari yang cerita batch dari 1. Yonardi. Jadi ini belum pernah ada sebelumnya. Ini batch 1. Dan waktu itu Ayah Farid itu meluluskan caranya gini. Dikasih pertanyaan, kayak sekarang masih tak jawab. Dan yang selalu bisa jawab itu Pak Alif. Pak Alif, sampai kancingnya dia banyak banget. Udah gitu, kan dia bawa keluarga satu Makassar, dibawa tuh ya, istrinya, kakak ipar, kakaknya, pokoknya gitu. Jadi dia berderma, dan waktu itu boleh berderma kancing pada keluarga. Di situ aku baru bilang gini, ya Allah jadikan aku keluarganya Pak Alif, sampai gitu. Saking apa? Saking aku tidak dapat kancing. Kenapa nggak dapat kancing? Hari pertama tuh aku nangis pulang-pulang dari WSLP itu karena Miss Ide belum dapat sumbernya. Ingat sekali lagi tadi Pak Alif selalu bilang sensing itu pengalaman. Miss Ide itu zero waktu itu. Belum dapat sumber ilmunya, nggak tahu itu belajarnya di mana. Jadi ketika teman-teman yang kepala cabang itu pada ngangkat tangan, Steven ini begitu-begitu, pada tahu dari mana? Aku begitu tuh. Kok aku nggak tahu apa-apa? Nangislah aku itu hari pertama ya kan. Kancingnya itu aku dikasih atas dasar kasihan Pak Farid, karena aku bernyanyi ya kan nggak ada ice breaking ya Pak Alif ya, nggak ada ice breaking, nggak ada MC kalau nggak salah waktu itu, pokoknya flat gitu kan. Aku ngacung, boleh nggak saya bernyanyi gitu, bernyanyi kasih kancing. Jadi kalau ditanya sekarang Miss Ide pinternya apa, pinternya tetap bernyanyi sayang ya, pokoknya karena nyanyi aja kok dapet kancing. Tapi malam itu ya, setelah aku tanya dari mana ini sumbernya, dapatlah beberapa sumber. Itu aku di jalan karena waktu itu masih punya bayi, jadi apa namanya, cari materinya, aku rangkum, aku tulis kembali. Ingat ya, menulis kembali itulah cara sensing belajar ya, menulis kembali, membaca berulang-ulang, dipraktekkan, tangannya sambil goyang-goyang, badannya goyang-goyang, melihat, mencontoh, itu akan menjadi luar biasa. Maka pada hari ketiga WSLP alhamdulillah sudah mulai menyerap ilmunya. Tapi di situ merasa haus, justru kayak orang baru dikasih air garam, haus gitu. Ini bagus nih. Ternyata ini tidak seperti yang disampaikan promotorku dulu nih. Ternyata ini keren nih gitu. Di mana lagi aku mau belajar ini gitu. Dan waktu itu belum seperti sekarang kelas ada di mana-mana kan. Akhirnya Miss Ide ngejar-ngejar Pak Farid. Ayah, ayo bikin kelas sampai akhir. Jadi menggunakan kekuatan apa? Sensing itu bawel. Nah, jangan cuma bawelnya buat ngomong yang jelek-jelek, tapi buat mempersuasi. Nah, ayo ayah bikin kelas lagi, ayah bikin kelas, sampai akhirnya ayah bilang gini, ini Miss Ide rewel banget sih. Kalau gitu Miss Ide ayah angkat sebagai ketua alumni WSLP seumur hidup katanya. Dan sebagai seorang sensing, satu kata kuncinya apa? Butuh konkret. Izin ayah, seumur hidup saya atau seumur hidup ayah? Gitu waktu itu pertanyaannya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi itu joke ya. Tapi alhamdulillah sejak saat itu Miss Hidai diberi wewenang untuk membuat kelas-kelas ya kan. Kita waktu itu ada temu-temu alumni. Itu tujuannya agar ayah pidato lagi gitu, cerita lagi tentang Steven, kata-kata ayah Miss Dia tulis. Jadi ternyata setelah Miss Dia kumpulin hari ini, catatan tentang apa yang ayah katakan itu di buku-bukunya Miss Dia itu banyak banget. Jadi setiap kali ayah bicara, Miss Dia tulis, Miss Dia tulis. Maka itulah kemudian dituliskan ulang, kemudian dengan pengalaman dituliskan di buku I Know You. Jadi tahu cara belajarnya, ya, kemudian dengan gigihnya, dengan kekuatan besarnya itu gunakan untuk belajar sungguh-sungguh. Cara belajar kita nggak usah nyontek cara orang, ya kan? Kalau kita belajar pakai cara orang, itu yang ada kita kelelahan. Makanya enaknya pakai Steven itu kita bisa nemu kalau sebagai superhero, kekuatan utama kita tuh apa gitu. Kan ada orang yang bisa telekinesis, ada orang yang bisa melewati tembok,
ada superhero yang bisa begini begitu. Kita tahu superhero kita apa, kekuatan kita apa, pakai aja tuh. Kita udah bisa bermanfaat untuk banyak orang, untuk diri kita sendiri minimal gitu. Dan dengan semakin mensensingkan diri, mesti dia menerima bahwa aku nggak bisa kalau belajar ngawang-ngawang. Apalagi punya suami intuiting yang kalau belajar cuma begini. Gitu kan, penulis ya kan? Sementara aku harus nulis, semua aku tulis ulang kecil-kecil, ulang lagi baca. Kayaknya kok gue harus effort banget, sementara ada orang yang gak effort dan dia bisa gitu kan. Tapi itulah cara kita masing-masing gitu. Dan buktinya ya alhamdulillah qadarullah juara solver batch 2 tetap sensing juga ya kan Pak Alif ya kan. Tepuk tangan dong buat sensing-sensing yang Masya Allah, diizinkan Masya sama Allah untuk menjadi juara. Allah. Gunakan kekuatannya untuk belajar ya. Belajar, terima, gunakan itu. Kemudian ingat sekali lagi, Stephen itu bukan untuk membanding-bandingkan mana yang paling cerdas, bukan. Kita itu kompetisinya dengan diri sendiri, say. Kita itu akan dihisap sesuai dengan amalan kita sendiri, bukan dengan dibandingin Missy Day lebih baik dari anaknya, atau dari suaminya, atau dari solver siapa, bukan. Kita berkompetisi dengan diri sendiri. Kita kan tugas di Patra Stephen kan personality, mentality, morality, spirituality naik dengan ukuran kita sendiri, standar kita sendiri. Maka mendingan kita sibuk bikin catatan grafik perkembangan aku udah sampai tahap apa. Oh, aku lagi mundur lagi nih. Aku naiknya dengan cara apa? Aku sekarang sudah sampai di tingkat apa? Maka bersibuklah menghisap dirinya sendiri, belajar sendiri, dan ingat sekali lagi bukan untuk dibanding-bandingkan. Jadi kalau misalnya yang senang juara kompetisi cuma tipe thinking, jangan salah. Sensing itu juga juara aneka kecakapan. Intuiting itu juara ngarang. Feeling itu juara ngobrol, juara mempersuasi. Insting itu juara apa? Juara dalam urusan ketulusan. Orang dia habis nolong dia udah lupa ya kan? Enak. Jadi makanya, dan itu sesuatu yang kita nggak bisa gitu, nggak usah dibanding-bandingin gitu. Makanya orang yang sudah cerdas sensing dengan ingatannya bukan cuma untuk mencari yang salah-salah, tapi untuk berbenah gitu. Juara di aneka kecakapan. Kalau dari ayat inspirasi, kalau Pak Alif tadi Iqra, Missy Day insya Allah hari ini sedang membangun I Know You Campus yang juga Missy Day menggunakan base-nya adalah Ali Imran 190, 191 karena itu relate banget. Banyak tanda-tanda dari penciptaan alam semesta ini bagi orang-orang yang berakal, yang berpikir. Mikir pakai apa? Pakai otak. Pelajari dong di otak kita ada apanya. Di otak kita ini cara kerjanya gimana? Kalau mau dioptimasi, kalau mau kapasitas otaknya bertambah, artinya lipatan otaknya tambah banyak, berarti mesti ngapain? Belajar, belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Itu makanya nanti IQ kita akan tambah tinggi. Gitu kan? Lipatan otaknya akan tambah banyak. Kapasitas otak bukan hanya tentang berapa besar kepalanya, tapi juga berapa banyak dendrit dan lipatan otaknya yang terbangun di situ. Berakal, berpikir. Terus di 191 dikatakan apa? Siapa sih orang yang berpikir? Orang yang mengingat Allah dalam berdiri, duduk, berbaring, semuanya dibahas. Stephen itu ngebahas kita berdirinya gimana, postur tubuh kita gimana, organ kita gimana, duduknya gimana, tidur sama pasangan bagaimana. Oh, itu dibahas tuh I Know You Couple, Stephen Couple ya kan. Ini sekalian ya, kalau sensing cerdas kan langsung marketing ya. Jadi 24 Agustus Miss Day bikin kelas I Know You Couple ya di Ciputra, Cibubur. Silakan teman-teman yang Itu berikut. ngomongin tentang cara tidur sama pasangan. Nah, gitu ya. Jadi berdiri, duduk, berbaring semua dibahas. Dan Stephen, Masya Allah, Tabarakallah, lengkap banget ilmunya. Makanya buat teman-teman yang mungkin baru nyicip-nyicip ilmunya di WSL 1, WSL 2, lanjut. Ya, habisin tuh tematik-tematik Stephen. Ya, kemudian belajar lagi lebih lanjut, dipraktekin lagi. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita terperangah. Semakin ikut tematik, semakin, ya Allah, ini nyambung ya, Masya Allah. Jadi banyak banget hal yang nyambung di Stephen yang qadarullah, karena apa? Itu derivasi dari Al-Quran gitu. Dan satu tadi tuh kalimat ayah yang kami semua murid-muridnya mengamin itu, kalau Stephen ini disandingkan dengan Al-Quran, dan Stephen ada yang salah, yang dikoreksi Stephen-nya.
Nah, gitu. Maka pada waktu itu juga ada beberapa masa kami diajak berdiskusi untuk mengkoreksi beberapa konsep Stephen. Ya, misalnya dia ketika disandingkan dengan plekmatis, dengan sanguinis, dengan itu kita diajak diskusi. Kayaknya ayah ini nggak cocok deh ayah. Ayah dengan sangat terbuka, masya Allah ya, humble-nya mau mengubah itu. Apalagi kalau sudah dibahas dengan ayat-ayatnya, masya Allah ya. Masya Allah, Jadi luar begitulah biasa. kira-kira teman-teman, mudah-mudahan Bermanfaat. pertemuan kita ini bukan cuma untuk sensing buat semua tipe, ingat di kepala kita ada semuanya, Insya Allah. optimasi, aktivasi, dan hidup kita juga diaktifkan. Ingat, yang aktif bukan cuma sensing. Jangan jadi pembenaran ya kayak Ferry, kan gue bukan sensing, mestinya gue nggak bergerak, Pret. Semua harus bergerak, Fer, ya. Maaf, Oke, astagfirullahaladzim. terima Maaf kasih ya. Miss Ide. Insya Allah nanti akan ketemu lagi acara-acara berikutnya ya.